Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Agus Hadiawan, kami dari Konlo 6 yang terdiri dari Rika Septiriani, Rido Tegar Pradana, Witra Tama Adiansyah, Imam Ghazali Fernanda, Ilham Ar-Rasyid, Bagus Munawar, dan Unedo Pardamaian Simajunta. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu narkoba. Narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkoba juga berarti bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Subtemanya yaitu narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama narkotika golongan 1. Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang tinggi, dapat mengakibatkan ketergantungan, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua adalah narkotika golongan 2. Narkotika ini digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau medis yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin dan petidin. Yang terakhir adalah narkotika golongan 3. Narkotika ini digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya adalah codein. Next, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibedakan dalam 4 golongan, yaitu golongan yang pertama, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, dan ketergantungannya kuat. Contohnya ekstasi, MDMA, dan LSD. Golongan yang kedua, bisa digunakan untuk terapi, tetapi pilihan terakhir ketergantungannya tinggi, kurang dari golongan 1. Contohnya amfetamin, metil, fenidat atau Ritalin, dan metaqualon. Golongan ketiga, sering untuk terapi dan ketergantungannya sedang. Contohnya fenobarbital dan flunitrazepam. Golongan yang keempat, digunakan untuk terapi, ketergantungannya ringan. Contohnya diazepam, clobazam, dan bromazepam. Bahan adiktif lainnya, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan, di antaranya minuman alkohol, zat inhalasi atau lem, dan nikotin atau rokok. Berikut adalah contoh-contoh narkoba. Yang pertama ada heroin. Narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua ada kokain. Kokain adalah obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini, berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Kemudian ada ganja. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok. Oke, next ke proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Tahap yang pertama ada di fase kompromi. Di fase ini, calon pemakai mulai dan mau bergaul dengan orang yang telah lama memakai narkoba. Biasanya dikarenakan beberapa faktor seperti sedang terpuruk dan juga kecewa. Pada tahap ini, mulai banyak ada pengecualian. Padahal secara sadar kita sendiri tahu akan bahayanya narkoba. Kemudian yang kedua, itu di fase coba-coba. Nah, di fase ini mulai muncul rasa penasaran. Selain itu juga karena ada rasa enggan untuk menolak tawaran teman yang memang sudah jadi pemakai narkoba. Jadi di sini kita mulai ikut-ikutan memakai narkoba untuk tetap eksis dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga itu toleransi.
Di fase ini, karena kita sudah memakai narkoba beberapa kali, maka tubuh akan menjadi toleran. Oleh karena itu, di tahap ini, kita merasa perlu ada penambahan dosis yang lebih besar agar mendapat efek yang dikehendaki. Kemudian, yang keempat, pada tahap kebiasaan. Di sini, penggunaan narkoba udah jadi kebiasaan yang mengingat dan mulai berpengaruh ke kehidupan sosial. Kemudian yang kelima, itu ada ketergantungan. Yang ini pada tahap puncaknya. Itu karena udah terlalu terikat dengan narkoba secara mendalam, akhirnya muncul ketergantungan dari diri sendiri. Kalau berhenti pakai atau dosisnya berkurang, maka akan timbul gejala putus obat berupa nyeri atau bentuk penderitaan pada tubuh lainnya. Hal ini biasa disebut dengan sakau. Jika sudah sakau, maka akan terjadi kerusakan pada organ tubuh dan akan berakibat fatal seperti meninggal. Ciri-ciri fisik saat seseorang menggunakan narkoba yang pertama adalah berat badan akan turun drastis. Yang kedua, mata menjadi cekung dan kemerahan, muka menjadi pucat dan bibir menjadi hitam. Yang ketiga, buang air besar dan kecil menjadi kurang lancar. Kemudian, ciri-ciri perilaku saat seseorang menggunakan narkoba yang pertama adalah sering mengalami batuk dan pilek yang berkepanjangan. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang sering berbohong dan ingkar janji. Yang ketiga, matanya akan sering mengeluarkan air mata padahal dia sedang tidak menangis. Yang keempat, dia akan sering menguap. Yang kelima, dia akan mengalami nyeri sendi dan sakit kepala. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri emosi saat seseorang itu telah menggunakan narkoba. Yang pertama adalah dia akan membangkang bila diberitahu atau dimarahi. Ciri yang kedua, nafsu makannya berkurang dan menjadi tak menentu. Dan yang ketiga, dia akan menjadi orang yang sensitif dan cepat bosan. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh nyata dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah overdosis. Yang kedua, terjadinya penuaan dini. Dan yang terakhir, terjadinya kerusakan pada gigi. Selanjutnya adalah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Di antaranya adalah pribadi atau diri sendiri, keluarga, lingkungan, kelompok atau sindikat. Kenyataan yang perlu diketahui. Yang pertama, menghilangkan kebiasaan ketagihan adalah perjuangan seumur hidup. Yang kedua, risiko kehilangan pekerjaan di depan mata. Yang ketiga, mencoreng nama baik institusi tempat bekerja. Yang keempat, anak dan istri terabaikan, keluarga berantakan. Yang kelima, karir dan masa depan akan hancur. Yang keenam, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketujuh, menyebabkan kerugian material bagi institusi tempat bekerja, contohnya penggelapan uang perusahaan dan lain-lain. Selanjutnya ada kemungkinan kambuhnya atau relapse mantan pecandu narkoba menjadi pecandu kembali yang sangat tinggi. Selanjutnya, banyak korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri untuk membiayai kebiasaan mereka menggunakan narkoba. Dan yang terakhir adalah korban narkoba bukan saja membuat dirinya sendiri menderita, tapi juga keluarga, teman-teman, bahkan semua orang yang dicintainya ikut menderita. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya.